orang beriman itu cinta bertemu dengan Allah. Maka seorang yang beriman, beramal soleh, di alam kubur dia tidak merasakan kesepian. Dia bersama amal solehnya. Jangan takut mati. Karena sungguhnya kembali menuju jannah. Jangan sedih dengan keluargamu Allah yang menjamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Sesungguhnya kehidupan adalah perjalanan. Perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu bahwa hidup ini adalah fase-fase. Fase alam sebelum kehidupan, alam arwah. Kemudian kita akan menghadapi alam dunia seperti ini yang Nabi ingatkan kehidupan di dunia umatnya ini adalah baina sitina ila sab'ina sanatan, antara 60 sampai 70 tahun. Kemudian fase berikutnya adalah fase alam barzakh, alam penantian di alam kubur yang tidak tahu sampai kapan, sampai menjelang kiamat. Kemudian muncullah fase keempat, alam kebangkitan. Maka inilah sebuah realita. Inilah yang harus kita pikirkan, yang mana kita semua akan menghadapi alam kematian. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Jadi kemudian setelah itu kita akan bertemu Allah, karena sesungguhnya innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Sesungguhnya engkau sedang berjalan menuju Rabbmu, berjalan menuju Allah Ta'ala, dan kamu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang perlu kita pikirkan. Inilah yang perlu kita ingat-ingat agar kita tidak lupa bahwa hidup di dunia bukan untuk bernikmat-nikmat, bukan untuk menikmati dunia secara menyeluruh, tetapi melupakan akhirat. Justru sesungguhnya dunia adalah darul amal. Dunia adalah negeri untuk beramal, negeri untuk berbekal, negeri untuk persiapan menghadapi kehidupan yang sangat panjang, karena kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang abadi selama-lamanya. Salah langkah di dunia maka akan menjadikan kecelakaan di akhirat. Benar langkah di dunia menjadikan keberuntungan di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita sering mengingat-ingat kematian dan setelahnya. Nabi kita SAW mengingatkan kita, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila ba'dal mauti. Orang cerdas itu orang yang mengingat kematian, banyak mengingat kematian, dan beramal setelah kematian. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat, manil aqyas, siapa yang paling cerdas ya Rasulullah? Beliau menjawab, aktsaruhum dzikran lil mauti wa aktsaruhum isti'dadan lima ba'dahu. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak bersiap-siap menghadapi hidup setelah mati. Sebagai bagian dari tazkirah kita, mari kita mencoba mengingat kembali hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari atau Muslim tentang bagaimana akhir kehidupan orang beriman dan orang kafir, agar kita betul-betul berusaha wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan menjadi orang Islam. Diriwayatkan oleh Rasulullah SAW bahwa seorang hamba beriman itu, ini Rasulullah cerita ketika itu beliau sedang menusuk-nusukkan ranting ke tanah di atas pusara kuburan, habis mengubur sahabat mukmin. Kemudian beliau menceritakan, innal mu'mina, seorang mukmin itu apabila telah di akhir kehidupannya, maka datang kepadanya siapa itu? Malaikatun bayadul wujuh, para malaikat yang berwajah putih bersih. Dalam riwayat lain disebut seperti matahari, terang benderang. Kemudian dalam ayat kita tahu bahwa orang itu kalau istiqomah maka akan ada yang menghiburnya. Apa? Ketika menjelang kematiannya dihibur, wala takhafu wala tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Jangan takut. Jangan takut mati. Karena sungguhnya kembali adalah jannah. Jangan sedih dengan keluargamu. Keluargamu Allah yang menjamin. Dan bergembira dengan surga yang kamu dijanjikan atasnya. Begitulah hiburan untuk orang beriman ketika menjelang kematiannya. Maka orang yang beriman di dunia, yang istiqomah jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika ajal mau datang, dia siap ridho dengan kematiannya. Sebagaimana sabda Nabi, innal mu'mina yuhibbu liqa Allah. Orang beriman itu cinta bertemu dengan Allah, suka bertemu dengan Allah. Apa maksudnya? Yaitu karena telah diberi malaikat, dia tidak usah takut, tidak usah sedih, maka dia siap untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu datanglah malaikat maut, mencabut nyawanya dengan lembut, dengan pelan, seperti seseorang yang menuangkan air dari cerek menuju gelas, atau seorang yang mengambil rambut dari adunan, begitu lembut, begitu mudah. Dan akhirnya nyawa itu keluar dengan bau yang sangat semerbak. Kemudian diberikan di sebuah selimut atau kain dari surga dari jannah, dibawa ke langit tingkat pertama, dan malaikat penjaga tingkat pertama mengatakan, ini nyawanya rohnya siapa ini, baunya wangi, disebutkan ini fulan bin fulan, marhaban ya fulan bin fulan, angkat ke langit. Maka penduduk langit pertama ikut mengiringkan sampai batas langit kedua. Langit kedua malaikat kembali menyambutnya, seterusnya seperti itu terus sampai langit ketujuh. Kemudian akhirnya Allah perintahkan, kembalikan hambaku ini ke bumi dan simpan catatan amalnya di Iliyin. Maka turunlah ruh ini dibawa ke bumi lagi dan kemudian dikembalikan, dimasukkan ke alam barzakh. Saat itulah kemudian ketika 7 langkah ditinggal oleh peziarah, datanglah malaikat mungkar nakir menanyakan, man rabbuka, madinuka, di ayat lain mahadar rajul. Begitulah, karena dia beriman maka dijawab dengan mudah, Allah Rabbku, agamaku Islam, Muhammad Nabiku, dengan mudah menjawab. Akhirnya apa? Setelah itu wasa'a qabru madal basar, Allah longgarkan kuburannya sepanjang mata memandang. Kemudian datang orang yang berwajah cerah putih kepadanya. Ditanya, kamu siapa? Wajahmu bersih putih, ada apa ini? Apa jawaban orang itu? Akulah amal solehmu di dunia. Maka seorang yang beriman, beramal soleh, di alam kubur dia tidak merasakan kesepian. Dia bersama amal solehnya. Dia diluaskan kuburannya. Kemudian setiap pagi dan sore dia ditunjukkan oleh Allah Jannatun Naim. Dan disampaikan, itulah tempat tidurmu nanti, tempatmu kelak di akhirat. Dia lihat ternyata kenikmatan kubur yang dia rasakan setelah dia menjawab pertanyaan malaikat. Dia didatangkan firas min firasil jannah, didatangkan kasur di surga, kenikmatan di alam barzah. Tetapi ketika dia melihat kenikmatan alam akhirat, kenikmatan jannah, ternyata lebih nikmat lagi. Maka orang soleh ini berdoa, Allahumma ajilil qiyamah. Ya Allah, segerakan kiamat ya Allah. Ya Allah, cepatkan kiamat ya Allah. Karena apa? Orang ini begitu rindu memasuki Jannatun Naim. Itulah akhir kehidupan orang beriman yang begitu menyenangkan, dan di alam barzah dia pun merasakan kenikmatan alam kubur, dan bahkan dikatakan kepadanya, nam naumatul arus, tidurlah kamu seperti tidurnya para pengantin baru. Maka dia tidak merasakan lamanya di alam kubur sampai kemudian datang kiamat dan kebangkitan nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya menjadi bagian dari orang-orang beriman, orang yang menjaga akidah kita, orang yang teguh bersama agama Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu membersami kitab Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Jangan sampai dunia yang sementara ini kemudian melalaikan kita, merusak akidah kita, sehingga nanti kalau itu terjadi maka tentunya akan mendapatkan kesengsaraan sejak mendekati kematian. Pada waktu yang lain insya Allah nanti kita akan ceritakan bagaimana kondisi seorang
kafir dalam menghadapi kematiannya. Yang pasti mari terus kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan kita kenikmatan jannah, kenikmatan alam kubur, dan upayakan setiap saat, setiap hari kita minta pada Allah, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah, diulang 3 kali. Karena sungguhnya siapa yang minta kepada Allah jannah 3 kali, jannah berkata, ya Allah, adkhilhu ilayya, masukkan dia kepada aku pada jannah. Barakallahu fikum, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.